lagi pada pertemuan kedua ini bersama saya eh, pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester Gasal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perlawanan penduduk bangsa Indonesia terhadap Portugis, bangsa Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, serta Inggris. Dan pada pertemuan pada kedua ini kita membahas pada bagian 3, yaitu perlawanan terhadap bangsa Indonesia terhadap VOC. Semoga diberi kesehatan selalu kepada anak-anak kelas 11 SMA Negeri 2 Ngunan, termasuk 11 IPS, 11 MIPA, serta 11 bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja pada kegiatan belajar pada pagi hari ini. Ya, untuk pertama kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Maluku. Sebelum kita membahas latar belakangnya, ada beberapa kata-kata dari saya. Itu kalian tahu kan apa artinya pepatah keluar mulut buaya masuk mulut harimau? Begitulah kira-kira jika kita mengibaratkan kepulauan Maluku pada saat itu. Untuk keluar dari cengkraman keserakan Portugis, namun harus berjuang mati-matian untuk melawan keserakan VOC demi mempertahankan tanah kelahiran, juga termasuk harga diri. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan pelayaran hongi dan hak ekstripasi serta bagaimana pelaksanaannya? Nah, untuk anak-anak sekalian, untuk pelayaran hongi sendiri serta hak ekstripasi yang diterapkan oleh VOC pada saat itu, yaitu pada perdagangan rempah-rempah di Maluku, sangat merugikan rakyat. Yang dimasukkan rakyat sendiri, rakyat di bumi di Nusantara pada saat itu. Ditambah dengan sikap semena-mena, VOC semakin membuat rakyat Maluku muak dengan VOC. Oleh karena itu, banyak sekali terjadi perlawanan-perlawanan kecil yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Namun, untuk perlawanan-perlawanan tersebut dapat dengan mudah dipatahkan oleh VOC karena persenjataan yang dimiliki oleh VOC jauh lebih lengkap dan jauh lebih canggih. Untuk latar belakangnya sendiri terjadinya perlawanan rakyat Maluku yaitu ada 3 ini. Yang pertama, adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang berakhir sengsara. Yang kedua, Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagai hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Yang ketiga, untuk company juga banyak hak ekstripasi, yaitu hak memusnahkan pohon, pala, dan cengkeh jika harganya turun. Kita lanjut untuk pembahasan rincinya, yaitu pada sekitaran 1680-an VOC memaksa Tidore untuk menandatangani traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah vasal, dan dengan oktroy yang dipegang serta mencampuri urusan intern, kerajaan Tidore dengan mengangkat putra alam sebagai Sultan Tidore, yaitu yang seperti paparan di PPT, yaitu Sultan Nuku Muhammad Amiruddin. Contohnya seperti ini fotonya Sultan Nuku. Hal tersebut menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku yang semestinya paling berhak atas tahta kerajaan, sementara ayah Pangeran Nuku diasingkan oleh VOC karena menolak kerjasama dengan VOC intinya. Untuk Pangeran Nuku sendiri akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC. Pada tahun itu Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku Muhammad Amiruddin melawan kekuatan kompeni Belanda atau kompeni tentara VOC. Dalam melakukan perlawanan kepada VOC, Nuku bersama dengan seluruh rakyat Maluku dan meminta bantuan serta dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan
saya ulangi, pemimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gemrens dari Halmahera. Untuk selanjutnya, dalam menghadapi Belanda, Sultan Nuku punya siasat yang itu, dia meniru siasat yang sering digunakan oleh Belanda sendiri, yaitu siasat divide and empire. Sultan Nuku juga menjalankan siasat pecah belah. Langsung selanjutnya Sultan Nuku mempengaruhi orang-orang Inggris agar mengusir orang-orang Belanda. Setelah berhasil, Sultan Nuku segera menggempur orang-orang Inggris. Cara ini berhasil sehingga pasukan Nuku semakin kuat setelah mendapat berbagai perlengkapan perang dari Inggris. Selanjutnya, dengan peralatan perang yang semakin baik, itulah pasukan Nuku menggempur dan memenangkan pertempuran melawan Belanda. Nah, kalian tahu sendiri kan bagaimana sifat liciknya Belanda mendapati kekalahan di berbagai medan perang. Pemerintah VOC mengajukan tawaran berunding dengan Nuku Muhammad Amiruddin. Dan selanjutnya Belanda menawarkan kekuasaan kepada Nuku jika bersedia berunding dengan Sultan Kamaluddin pada saat itu. Lalu Sultan Nuku menolak secara tegas siasat Belanda dan semakin menggiatkan serangan pasukannya terhadap pasukan Belanda yang dibantu pasukan Kesultanan Tidore itu yang termasuk salah satu kerjasama yang setia antara kedua kerajaan tersebut. Pada tahun 1796, pasukan Nuku berhasil merebut dan menguasai pulau Banda. Selanjutnya, setahun kemudian, mereka mampu merebut Tidore dan membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Selanjutnya, sepeninggalan Sultan Kamaluddin, rakyat Tidore pun secara bulat menunjuk Nuku Muhammad Amiruddin menjadi Sultan Tidore dengan gelar Sri Paduka Maha Tuan Sultan Saidun Jihad al-Mabus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan. Untuk Sultan Nuku terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga tahun 1801. Langsung Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Untuk kehebatannya sendiri sebagai panglima perang yang bukan saja berhasil menghindari musuh, tapi bahkan bisa mengalahkan membuatnya dijuluki Lord of Fortune oleh Inggris. Untuk beberapa tahun setelah berhasil membebaskan Ternate dan Tidore pada tanggal 14 November 1805, Sultan Nuku wafat pada usia sekitaran 67 tahun pada 7 Agustus 1945 berdasarkan Kapres nomor 071 garing TK garing 1995 pemerintah Indonesia mengukuhkan Nuku Muhammad Amiruddin sebagai pahlawan. Selanjutnya kita akan membahas perlawanan Kesultanan Mataram. Siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh raja terkenal dari Mataram Islam di samping ini? Untuk kalian semua pasti mengenalnya kan? Untuk yaitu namanya Sultan Agung, adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita mengesankan saya, yaitu ada sekitaran 6 cita-cita, yaitu nomor 1 menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Mataram, serta keinginan kuat untuk mengusir VOC disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu ada 3, yaitu VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang bumi. Yang kedua yaitu VOC menolak mengakui kedatangan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hayat-Kusumo sekitaran tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Selanjutnya yaitu VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Kita lanjut, sekitaran tahun 1626, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan untuk mengusir VOC.
Tanda-tanda pertama bahwa orang Mataram akan merencanakan sesuatu yang luar biasa adalah penutupan hampir seluruh pantai Jawa atas pemerintahan Temenggung Baureksa dari Kendal selaku pimpinan perang. Lanjut di tahun 22 Agustus 1628, Temenggung Baureksa atau Panglima Tertinggi Armada Jawa tiba di Pelabuhan Batavia sekitaran membawa sekitar 50 kapal yang lengkap dengan perbekalan yang sangat banyak. Selanjutnya datanglah lagi 7 kapal Mataram yang akan menuju Malaka singgah dulu ke Batavia. Sebelumnya singgah dulu ke Batavia. Selanjutnya untuk VOC berkeinginan untuk menghalang-halangi datangnya kapal-kapal tersebut menuju ke Mataram namun tidak membuahkan hasilnya. Untuk selanjutnya Mataram di bawah pimpinan Temenggung Baurekso ditambah dengan pasukan yang dipimpin oleh agul-agul yang dibantu oleh seperti pasukan di bawah Sura, agul-agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Pasanta. Datanglah pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Untuk pasukan Mataram sendiri berusaha mengepung Batavia dan melakukan penyerangan dari berbagai tempat. Langsung terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tapi akan tetapi ini VOC dengan senjata yang jauh lebih unggul secara canggih sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Lalu Temenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertemuan itu. Dengan demikian serangan tentara Sultan Agung pada tahun sekitaran 1628 itu belum berhasil. Ini rencana serangan pertama pada 1628, siasat Sultan Agung untuk menyerbu VOC itu belum berhasil. Kita lanjut ke Mataram. Selanjutnya yaitu Mataram sangat kehilangan atas kepergian para pahlawan Mataram di medan pertempuran. Untuk perjuangan yang telah gugur tidak boleh dihentikan, justru harus ya intinya dilanjutkan sebagai jiwa prajurit dan jiwa kepemimpinan yang teguh Sultan Agung. Sultan Agung pun segera menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kembali VOC. Namun sayang rencana penyerangan Sultan Agung yang kedua ini telah diketahui oleh VOC. Lumbung-lumbung beras yang sudah dipersiapkan oleh Sultan Agung dihancurkan oleh VOC. Begitu juga sekitaran 200 buah kapal Mataram dihancurkan VOC. Walaupun pasukan Mataram dapat menghancurkan benteng Hollandia dan menguasai benteng Bommel. Selanjutnya pada saat berkecamukanya perang antara Mataram dan VOC, ada terdengar berita bahwa Gubernur Jenderal J.P. John meninggal tepatnya pada 21 September 1629. Untuk kejadian ini membuat semangat Mataram kembali menyala. Segan sia-sia pasukan dan perlengkapan yang ada terus melakukan penyerangan. Di sisi lain VOC yang sedang berduka menjadi semakin marah kepada Mataram. Nah ini untuk babak terakhir sendiri pada perjuangan Sultan Agung pada kejadian ini mengendalikan persenjataan yang lebih baik dan lengkap. Akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Untuk pasukan Mataram sendiri semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian serangan Sultan Agung yang kedua atau yang terakhir ini juga mengalami kegagalan. Untuk selanjutnya kita ke perlawanan Kesultanan Banten. Untuk sejarah Perang Banten berawal dari perdagangan rempah-rempah yang seringkali diangkut dari Maluku ke Banten, terutama ke perdagangan dari Jawa. Di Banten juga terdapat koloni bangsa Arab, Turki, Gujarat, Siam, dan Persia. Untuk perkampungan Melayu Ternate, Banda, Bugis, Banjar, Makassar, dan perkampungan lainnya dalam sejarah berdirinya Banten juga menjadi pelabuhan untuk pelayaran dari utara
terutama Cina, maka perdagangan Cina juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit di pelabuhan Banten dengan memberi pinjaman untuk jual beli komoditi perdagangan atau menjadi pengecer lah intinya. Mereka mendatangkan barang-barang sutra dan porselen sampai Banten menjadi penguasa pasar di seluruh Nusantara. Dan penguasa Banten tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan dari siapapun yang berdasarkan sistematika perdagangan di pelabuhan saat itu. Pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar di Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Lalu ini menyebabkan latar belakang perlawanan Kesultanan Banten. Ada dua latar belakangnya. Yang pertama itu persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Saya lanjut langsung mereka melakukan cara kotor yang dimaksud mereka itu VOC. Dia melakukan cara kotor dengan memblokade kapal-kapal Cina dan juga kapal yang datang dari Maluku akan masuk ke Banten, dan karena sering mendapat pertentangan dari rakyat Banten, Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa atau Jayakarta dan atau sekarang menjadi ibu kota Jakarta. Untuk pelabuhan itu kemudian dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 Masehi. Sejak terjadinya perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC. Pada saat itu, ketika Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tritayasa yang menjadi salah satu tokoh di sini naik tahta pada 1651 Masehi, beliau berusaha memulihkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional dengan melakukan berbagai langkah berikut. Yang saya akan jelaskan, yang pertama itu ada mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, Portugis untuk ikut melakukan perdagangan di Banten. Yang kedua, memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Persia. Yang ketiga, mengirimkan kapal-kapal untuk mengganggu armada VOC. Yang keempat, membangun saluran irigasi dari Sungai Wudu Jawa hingga ke Bontang. Ya, benar, Bontang sebagai persiapan untuk lalu lintas suplai ketika terjadi perang dan juga untuk mengaliri padi pada saat itu. Langsung tumbuhnya Banten sebagai kota perdagangan internasional yang sangat dibenci oleh VOC pada itu, yang bertumbuh pesat. Sehingga VOC sering menghadang kapal-kapal Cina yang menuju Banten. Untuk melihat perbuatan licik VOC sendiri, Sultan Ageng melakukan tindakan balasan atau balas dendam dengan mengganggu kapal-kapal dagang VOC. Untuk rakyat Banten sendiri juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman milik VOC juga, dan mengakibatkan damage atau akibat hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Langsung untuk menghadapi serangan Banten, VOC memperkuat diri dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di Batavia. Untuk selanjutnya, pada sekitaran 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurusi masalah yang berhubungan antar kegiatan luar negeri lah intinya. Untuk bagian dalam tata pemerintahan Kesultanan Banten ini membuka peluang bagi Belanda untuk menghasut Sultan Haji agar tidak memisahkan urusan pemerintah di Banten, dan mereka juga memengaruhi Sultan Haji yang ambisius ini intinya mengenai kemungkinan Pangeran Purbaya yang akan diangkat sebagai raja. Dan pemimpin Kesultanan Banten sejak terhasut oleh fitnah kejam dari VOC, timbullah pertentangan yang tajam antara bapak dan anak. Nah, lucunya di sini keruntuhan kerajaan Banten ini runtuh secara fitnah dari VOC dan akhirnya pada
eh, pertentangan konflik internal. Selanjutnya, tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten. Akan tetapi dengan 4 syarat ini, ada beberapa syarat, yaitu satu, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para perdagangan Persia, India, dan Cina. Selanjutnya itu Banten harus membayar sekitaran 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan perdagangan Priangan segera ditarik kembali. Ya, menurut saya untuk 4 persyaratan tersebut ya salah satu persyaratan yang menjadi tombak ukur keruntuhan kerajaan Banten saat itu demi tahta. Dengan perjanjian di atas pada tahun 1681, nama Sultan Haji, VOC dapat merebut Banten dan menjadikan Sultan Haji sebagai raja di Istana Sorosowan. Untuk tindakan Sultan Haji sendiri menimbulkan reaksi dari rakyat Banten dan tidak mengakuinya sebagai sultan. Rakyat Banten memilih berperang melawan VOC serta Sultan Haji demi kesetiaan mereka kepada Sultan Agung. Untuk bersama pasukannya, rakyat masih setia ke Sultan Agung Tirtayasa, merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC pada saat itu. Langsung pada tahun 1682, pasukan Sultan Agung Tirtayasa berhasil mengepung Istana Sorosowan. Sultan Haji terdesak pada saat itu dan segera meminta bantuan tentara VOC. Lalu datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Joystick. Pasukan Sultan Agung Tirtayasa dapat dipukul mundur dan didesak hingga ke benteng Tirtayasa. Namun ya dari cerita di atas dan dengan kisruhnya permasalahan internal demi salah satu tahta harus diingat dan harus dikalian teladani bahwa semangat juang Sultan Agung Tirtayasa serta pengikutnya tidak pernah padam demi tetap tegak dengan NKRI. Sultan Agung Tirtayasa telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Ya, contohnya pada tahun 1750 timbulnya perlawanan yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat hingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Kita lanjut ke perlawanan rakyat Makassar. Untuk latar belakang kebijakan permasalahan ini yaitu salah satu kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Sekitaran tahun 18 November 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya yang berisi sebagai berikut. Nomor 1 itu Sultan Guatalo mengakui monopoli perdagangan VOC. Yang kedua, perdagangan asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Guatalo. Yang ketiga, Kesultanan Guatalo harus membayar ganti rugi perang. Yang selanjutnya, VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan atau sekarang yang dikenal dengan benteng Rotterdam. Untuk yang kelima itu untuk Kesultanan Guatalo harus
mengakui kedaulatan kerajaan Bone. Ya, dari kelima permasalahan ini yang menimbulkan perlawanan rakyat Makassar kepada VOC. Untuk VOC dengan segala bentuk ketamakan dan kecerahan sangat ingin menguasai pelabuhan Sumba Opo serta menerapkan monopoli perdagangan. VOC berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Goa dengan cara melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opo namanya. Namun usaha tersebut gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Kemudian kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi saat itu, yaitu maupun kapal-kapal asing lainnya tanpa memandang apakah itu kapal Makassar atau kapal di luar golongan Makassar. Untuk keinginan untuk kepentingan ketamakan VOC dilakukanlah dengan cara mempersiapkan seluruh kekuatan yang ada. Untuk sebagai contoh, mendirikan beberapa benteng pertahanan di sepanjang pantai, berkoordinasi dengan para sekutu. Kita melihat persiapannya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, yaitu seperti Sultan Hasanuddin seperti contoh foto di PPT ini. VOC ternyata juga mempersiapkan diri dengan dayanya melakukan politik divide and empire atau VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dan Bone yang bernama Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 ini meletusnya perang antara Goa melawan VOC. VOC dipimpin oleh Cornelis Jensen Superman yang didapat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jogger Panamanika. Karena kekuatan VOC yang lebih besar saat itu, kekuatan begitu pula dengan persenjataannya lebih modern, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin untuk benteng pertahanan tentara Goa di Gerbang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Untuk hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Untuk Hasanuddin sendiri kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain berikut yang sebelumnya ini saya sudah paparkan. Saya ringkaskan lagi isi perjanjian Bungaya. Ada beberapa penjelasannya, itu gua harus mengakui hak monopoli VOC. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah gua, dan selanjutnya gua harus membayar biaya perang. Untuk perjanjian Bungaya sendiri sangatlah bertentangan ini dengan hati nurani dan kebudayaannya itulah tertanam lama dalam hidup kerajaan gua. Maka pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kewenangan VOC atau apa itu nama lainnya. Perlawanan VOC itu, namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Karena kegigihannya dalam melawan VOC, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan dari rakyatnya, yaitu yang kita sudah kenal di masyarakat Indonesia, Ayam Jantan dari Timur. Ini salah satu yang foto Sultan Hasanuddin, tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669 riwayat hidupnya, yang dikenal juga dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Beliau adalah Raja Kuatala yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Indonesia. Perlawanan Raden Masa menghadapi VOC ya.
Untuk latar belakang sendiri ada tiga ini, saya jelaskan. Yang pertama, intervensi untuk penanganan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. Yang kedua, sikap Pak Gubernur II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan Don Degodat telah malah tunduk ini terhadap VOC. Yang ketiga, keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Semenjak Sultan Agung wafat, tidak ada pengganti-penggantinya yang memiliki sifat pemberani untuk mampu melawan dominasi asing di istananya. Menurut mereka terlalu lemah dan sangat ketakutan kehilangan jabatannya ini menjadi lucu. Untuk VOC pun semakin arogan sehingga dapat berani untuk melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan kerajaan di bawah pimpinan Paku Buwono II yang menurut saya cemen ini, menakut lah. Untuk bermula dari keinginan seorang Ganda keraton yang bernama Raden Mas Said yang ingin mengajukan kenaikan pangkat. Untuk dirinya, keinginan ini bersetuju namun malah dicerca hingga dituduh melakukan persekongkolan dengan orang-orang Cina yang saat itu sedang melakukan pemberontakan merasa dihina dan direndahkan Raden Mas Said. Lalu keluar dari keraton dan menyusun kekuatan bersama para pengikutnya untuk melakukan perlawanan kepada istana yang telah banyak terasat oleh doktriman VOC. Perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said sendiri atau sering disebut dengan negara Sambernyowo yang dibantu oleh masyarakat sekitar tidak bisa dibilang remeh ini. Dan ini merupakan ancaman yang serius bagi Paku Buwono II untuk besarnya kekhawatiran Paku Buwono akan perlawanan Raden Mas Said pada masa sekitar tahun 1745 ya. Paku Buwono II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah ini, sebidang tanah di Sulawati. Sekarang Sulawati itu di wilayah Sragen, ya, di wilayah Sragen. Untuk mendengar sayembara itu, Pangeran Mangkubumi yang tidak lain adalah adik kandung Paku Buwono II untuk mencoba mendapatkan hadiah tersebut. Kali ini dilakukan untuk membuktikan apakah Paku Buwono II ini benar-benar orang yang jujur. Bersama pasukannya, Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Paku Buwono II ingkar janji. Paku Buwono II kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi Sabda Pandita Ratu Datan Wurawali, yaitu artinya perkataan raja tidak boleh diingkar. Ya, karena ingkar janji, maka terjadilah percekcokan yang panas antara Mangkubumi dan Paku Buwono II. Untuk kekecewaan Mangkubumi semakin menjadi ketika Mangkubumi dituduh oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff turut campur dalam masalah kakak beradik ini dan menuduh Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Selanjutnya Mangkubumi tidak ada pilihan lain kecuali keluar dari istana dan angkat senjata secara terhormat ini untuk menantu yaitu Mangkubumi Raden Mas Said pada tahun 1749. Paku Buwono II akhirnya ini bergejala sakit. Dalam keadaan sakit ini dipaksa oleh VOC untuk menandatangani suatu perjanjian yang berisi antara lain. Jadi itu ada 3 isi dalam perjanjian ini. Yang pertama, Sultan Paku Buwono II ini menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Yang kedua, hanya keturunan Paku Buwono II yang menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun
Eh, untuk terakhir itu isi perjanjiannya putra mahkota akan segera dinobatkan 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu. Buana II wafat tanggal 15 Desember 1749. Baron van Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susunan Pakubuwana III. Ya, untuk hal ini semakin membuat kecewaan Pangeran Mangkubumi Mas Said, ya, sehingga keduanya keduanya harus meningkatkan perlawanan terhadap kezaliman VOC. Untuk VOC menawarkan sebuah perjanjian yang berjangka perlawanan dengan Mangkubumi. VOC menawarkan perjanjian Giyanti namanya, ya, pada tanggal 13 Februari 1755. Ya, isinya wilayah Mataram dibagi menjadi 2 wilayah. Bagian barat yaitu sekarang kita kenal dengan daerah Yogyakarta, dan diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang berkuasa sebagai Sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan bagian timur yaitu daerah Surakarta tetap diperintah oleh Mangkubuwono III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir dengan tercapainya perjanjian Salatiga pada tahun 1757, tepatnya pada 17 Maret, yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Ya, terima kasih pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas berbagai perlawanan pihak bangsa Indonesia terhadap VOC. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagian 4, yaitu perlawanan terhadap negara Belanda. Sekian dulu dari saya. Semoga pada materi kali ini bermanfaat bagi kita. Selanjutnya tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.